Shalom, haleluya. Hari ini tanggal 20 Februari tahun 2025, tema firman Tuhan, berbahagialah penonton, pendengar channel YouTube Fanny Christine. Saudara, tema firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang kita dengar pada hari ini. Saudara, Tuhan tidak sembarangan orang untuk memilih penonton channel ini, subscriber channel ini. Tidak semua menjadi followers dari channel YouTube ini. Tentunya hanya mereka yang dipilih Tuhan. Sekali lagi, hanya mereka yang dipilih Tuhan. Mari kita buktikan. Nehemia 1 ayat 9. Saya baca untuk kita semua. Lai memberikan perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Satu lagi tokoh besar pendoa syafaat yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Nehemia. Jadi kalau engkau mau dipakai Tuhan, engkau mau diberkati Tuhan, engkau mau menjadi pemimpin besar, engkau mau jadi pengusaha besar, jabatan kepala dinas, jabatan wakil bupati, ternyata belajar di firman Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya baca ayat 9 ini. Tetapi bila kamu berbalik kepada Tuhan dan tetap mengikuti perintah-perintahku. Jadi kita orang Kristen, perintah-perintah Tuhan kita harus ikuti. Kalau di pasar biasanya terjadi tawar-menawar. Kita tanya di pedagang sayur, kangkung berapa bu? Oh 15.000. Ya bu, 10.000 saja ya. Ya udah deh 10.000. Tapi kalau firman Tuhan tidak bisa tawar-menawar. Kalau tawar-menawar dengan firman Tuhan, pergi ke pasar. Di situ engkau dapat harga yang murah. Tapi kalau dalam firman Tuhan tidak bisa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya. Jadi firman Tuhan selalu mengingatkan, jangan jadi orang Kristen yang pintar
teori. Orang Kristen sekarang, apatah lagi dengan zamannya TikTok, FB Pro, dia punya kata-katanya tersusun rapi, dia punya firmannya, lawang-lawang pendeta Gilbert Lumoindong, lawang-lawang Ibu Pendeta Debbie Basir, tetapi tindakannya mubasir. Lawang-lawang pendeta Ibu Debbie Basir, tindakannya mubasir. Saudara, yang Tuhan mau bukan teorinya. Kalau teori, belajar sudah kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jangan datang kepada Yesus. Orang Farisi kalau cuma teori dapat nilai 10. Ahli-ahli Taurat dapat nilai 10. Tetapi yang Tuhan mau prakteknya dong. Prakteknya guys. Prakteknya bro. Terlalu banyak mau cari 90%. Mungkin di Indonesia orang Kristen jago teori jauh lebih banyak. Mungkin hanya 10% yang praktek, jago praktek. Tapi yang 90%, coba lihat. Apatah lagi dia baru selesai bersinah, dia mau menutupi persinahannya dengan bahasa-bahasa malaikat, bahasa-bahasa surga tingkat ke-7. Jangan kita menghakimi. Penghakiman adalah milik Tuhan semesta alam. Bagus sekali. Tetapi baru selesai bersinah, siapa yang mau tahu? Menutupi persinahannya banyak, menutupi dosanya. Tapi yang Tuhan selalu tekankan dari Kejadian sampai Wahyu, prakteknya dong. Sekali lagi yang Tuhan cari, prakteknya dong. Kalau cuma omon-omon, banyak. Omdo, bahasa dulu bilang, omdo, omong doang. Bahasa keren sekarang, omon-omon. Janji-janji palsu. Ya, saudara, figur yang jarang saya dengar di khotbah, yaitu bernama Nehemia. Saudara, apa yang dia lakukan? Sehingga ada 13 pasal yang dia tulis. 13 pasal ini sangat luar biasa. Prestasi dia. Bagaimana dia pasang badan. Nehemia pasang badan untuk pekerjaan Tuhan maju. Pekerjaan Tuhan berkembang. Terjadi pembangunan gereja, terjadi penuaian jiwa. Tapi sebaliknya, ada orang Kristen yang cari keuntungan di gereja. Saya teringat orang-orang yang cari keuntungan di gereja. Ada yang rumah tangganya hancur, usahanya mau gulung tikar alias bangkrut, macam-macam. Jangan sekali-kali gereja
dijadikan tempat cari keuntungan pribadi. Sekali lagi, jangan sekali-kali gereja dijadikan tempat keuntungan pribadi. Kami pernah mencari tukang. Dia berkata, saya sewa hari 300.000. Wow, itu 12 tahun yang lalu. Saya bilang ini masuk akal. Yang lain 150, dia 300.000. Tapi orang Kristen, wow, hampir mau pingsan saya. Yang lain masih 150, dia 300.000. Gereja baru, perintisan, jemaat masih dihitung di jari-jari. Dia sepasang harga 300.000. Dan orang itu tidak diberkati sampai hari ini. Hati-hati orang seperti itu. Maka sekalipun orang-orang buanganmu ayat 9 yang menjadi ayat pokok ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih. Jadi saya percaya firman Tuhan ini disampaikan. Pemirsa channel YouTube Fanny Christine akan diberkati dengan luar biasa. Saya percaya Tuhan sumber berkat akan memberkati kita yang setia mendengar, membagikan, like, subscribe. Bahkan ketika engkau pendeta mendengar ada rahasia-rahasia yang Tuhan berikan, engkau bagikan kepada jemaatmu, majelis, penatua, syamas, pelayan-pelayan. Saya juga jujur, banyak kali saya diberkati lewat firman Tuhan dari pendeta Devi Basir. Alkitab menulis Nehemia mendukung program Musa. Ya, ada orang, apalagi kalau di kalangan wali kota, kalau wali kota baru, pasti wali kota lama dia ganti program wali kota lama. Mau bupati begitu, gubernur begitu, ya. Tetapi kalau versi Alkitab, sebagai hamba Tuhan saling mendukung. Tetapi ada banyak hamba Tuhan tidak gentleman. Nanti kalau saya dukung pendeta Fanny, pendeta Christine lebih terkenal, jangan deh, jangan, iri hati. Jadi Tuhan tidak mau percayakan. Kami jujur, pendeta Devi Basir sangat memberkati kami. Kami terbuka channel YouTube karena dia, terinspirasi dari dia. Kami tidak dapat menyangkal itu. Ya, ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Untuk membuat namaku diam di sana. Wow. Nama Tuhan diam di channel YouTube ini. Nama Tuhan ditinggikan di channel YouTube ini. Nama Tuhan ditinggikan di Jayapura. Nama Tuhan ditinggikan di Papua. Ditinggikan di Indonesia. Mari kita baca ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan
datanglah Hanani. Ayat 2. Salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Di sini kita melihat Nehemia peduli dengan orang Israel, peduli dengan pekerjaan Tuhan. Salah satu dosa yang sangat dibenci Tuhan, dosa kepentingan diri sendiri. Sekali menabung sampai Tuhan datang, tabungan saya tidak boleh keluar. Wow. Bahkan kesaksian dari Daud Tony, orang pelit paling gampang disantet. Sekali lagi, orang pelit paling gampang disantet, diguna-guna. Guna-guna akan berkembang di akhir zaman ini, karena iblis dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau boleh orang Kristen, semua rumah tangga hancur. Kalau boleh rumah tangga yang hancur, semuanya ikut dengan dia masuk ke api neraka sebelah kiri. Ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dan terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Dia bertanya, dia aktif, dia kreatif. Saudara, penggiat medsos seringkali disebut konten kreator. Pekerjaannya apa? Konten kreator. Kreator atau kreasi, kreatif. Di sorga hanya mau memberkati orang Kristen yang kreatif. Orang Kristen yang pamalas, sorry ya, kalau orang Kristen yang pemalas, malas beribadah, malas melihat pekerjaan Tuhan, malas melihat orang miskin kalau dia sudah diberkati, nggak kepake di sorga. Bisa jadi dia sudah sahabat-sahabatnya iblis. Karena di muka bumi hanya 2 sahabat Allah, dan bisa jadi yang kedua sahabat iblis. Iblis paling senang lihat orang malas. Iblis senang lihat kalau kita tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Iblis paling senang lihat kalau orang Kristen duduk pangkok kaki, duduk jadi penonton, tidak mau bergerak apa-apa. Itu kesenangannya iblis. Kesenangan iblis seperti itu. Tapi kalau kesenangannya Tuhan, dia mau mencari Nehemia di akhir zaman.
yang pasang badan kepada raja. Dia pasang badan, padahal dia cuma juru minum. Jabatannya tidak besar-besar amat, tetapi dia manfaatkan langsung berjumpa dengan raja. Jabatannya juru minum raja. Ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kesukaan besar, keadaan tercela, keadaan yang sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan. Saya bukan pencinta sepak bola, tapi ketika tsunami 2004, Ronaldo datang mau mengangkat Martinus, korban selamat dari tsunami di Aceh, mau membuat dia menjadi anak angkat. Wow, betapa mulia hati Cristiano Ronaldo. Mega bintang Portugal. Bahkan kalau tidak salah dia ke Kupang membangun gereja, yayasan kanker, mau berdonasi. Adakah orang-orang kaya yang seperti itu? Ada. Tetapi Allah mencari. Saya selalu katakan, kenapa banyak orang kaya sakit-sakitnya aneh, harus ke luar negeri, harus berobat rutin. Mereka tidak tanya Tuhan, karena mereka ternyata pelit dengan Tuhan. Banyak yang bocor, kecelakaanlah, anak-anak tertabrak, anak-anak narkoba, anak-anaknya tawuran. Kenapa perhitungan dengan Tuhan? Tetapi figur Nehemia, dia bertanya dalam kesusahan, kesukaran besar. Wow. Hati-hati kalau kita jadi orang Kristen cuma jadi penonton pertandingan sepak bola di Indonesia. Banyak yang meninggal itu penonton. Sudah bayar tiket mahal-mahal, tahan kencing di stadion, berdiri panas antri beli tiket, baru meninggal lagi. Rugi kan? Tapi kalau pemain bola, pesawat jet pribadi, rumah istana seperti istana-istana, ada bodyguard, mobil Lamborghini, Rolls Royce, apa semua? Ferrari, wow. Jadi jangan pilih jadi penonton, pilih jadi pemain. Kalau kita menjadi pemain di surga, kita berusaha terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maju, Pak Pendeta, apa ya yang bisa saya bantu? Pak Pendeta, saya punya sumbangan tidak sebesar orang lain, tapi saya beri dengan tulus. Saya tidak punya
apa-apa cuma sumbang tenaga di kerja bakti. Bisakah? Oh, bisa sekali. Jangan jadi orang Kristen tidak mau memberi, kerja bakti tidak mau, berdoa tidak mau. Tuhan bilang, oh tinggal tunggu saya ambil nafas kamu. Papua bilang, tinggal tunggu saya ambil nafas kau rasa, kau tobat. Jangan sampai seperti itu. Tembok Yerusalem, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini tembok, saudara, pagar. Kalau mau dipikir cuma pagar. Tetapi soal pekerjaan Tuhan, jangan kita pilih-pilih. Saya kan cuma singers, nggak perlu latihan. Salah. Atau saya mau mendaftar jadi WL. Apalagi ada gereja-gereja WL dibayar. Tuhan tidak berkenan. Oh, saya mau jadi pemain musik hebat supaya saya kenakan tarif tinggi dan saya cepat jadi kaya. Sangat jahat di mata Tuhan. Ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Wow. Menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Berpuasa, berdoa kepada Tuhan semesta langit. Ayat 5, kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jadi kita harus pegang perintah Tuhan. Walaupun kita di kantor pegang uang negara miliar, jangan kita belajar untuk korupsi. Sangat sedih kalau menterinya orang Kristen tetapi korupsi ditangkap. Kasus terbesar di Indonesia 271T ternyata orang Kristen. Tetapi sangat gembira ketika Bapak Ahok uang operasional dia kembalikan ke kas negara. Dia menjadi berkat. Dia tidak korupsi. Tuhan terhibur. Ayat yang ke-7. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam
bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ini adalah pendoa syafaat sejati. Doakan dosa orang Israel supaya Tuhan ampuni. Mereka tidak berbuat dosa. Dia dan kaum keluarganya. Dalam judul khotbah beberapa minggu lalu, mari kita dirikan di setiap rumah kita ada doa syafaat. Mari. Toko Nehemia pendoa syafaat. Pasal 1 sudah dimulai dengan perikopnya Nehemia, doa Nehemia bagi orang Israel. Jadi penting sekali pendoa syafaat. Banyak orang, saya mau jadi WL. WL banyak dapat uang. Pemain musik dapat uang. Sama jadi pengkhotbah. Tetapi Nehemia tidak. Dia tidak mencari keuntungan. Ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Sangat bersalah. Kalau doamu mau dijawab Tuhan, mengaku sangat bersalah. Bukan cuma bersalah. Kata sangat. Wow. Keren. Ini baru bilang keren. Banyak orang Kristen hidup dengan suami orang di gereja, dia motor gembala. Saya alami. Suami orang, dia hidup, dia selingkuh, datang di gereja, motor gembala. Dosamu besar sekali. Tidak tobat-tobat. Tetapi kita belajar firman Tuhan. Kalau kita berdosa, gentleman, Tuhan saya berdosa. Apalagi mau tentang gembala, pendeta, lebih tidak diampuni. Ayat yang selanjutnya. Kami telah sangat bersalah terhadap ayat 7 dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Akui bahwa sebelum Nehemia dipakai ada Nabi Musa. Banyak pendeta sekarang, kalau pendeta lain lebih hebat, dia tidak mau akui. Oh, cuma saya yang terkenal, cuma saya. Tidak ada seperti itu. Saya dengan Ibu Gembala sudah berjanji, kalau saya sampai terkenal, saya tidak mau mengaku saya yang paling terkenal. Presiden Amerika Donald Trump, ketika wartawan bertanya, engkau sudah sangat terkenal, mereka pancing, siapa presiden yang paling terkenal? Donald Trump berkata, Yesus Kristus. Jadi bukan Donald Trump, dia berkata Yesus Kristus. Jadi sangat jelas mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan Tuhan, karena ku besar kepadamu, kepada Musa
hamba-Mu itu. Mari kita pendeta-pendeta, kita belajar mengakui kelebihan pendeta lain. Belajar mengakui. Kita penatua, belajar akui penatua yang lain kalau dia lebih hebat dari kita. Tidak masalah. Yang penting nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama penatua. Ayat 8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Hamba Tuhan Musa selalu dihormati oleh Nehemia. Dia sadar Musa dipakai Tuhan luar biasa. Pendeta Debbie Basir dipakai Tuhan luar biasa. Pendeta Gilbert. Tetapi Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih. Ada kelebihan pendeta Debbie, ada kelebihan pendeta Fanny. Ada kelebihan pendeta Gilbert, ada kelebihan pendeta Fanny. Tuhan itu adil. Ayat 9. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali. Ayat 9 ini. Dan kubawa ke tempat yang telah kupilih, yaitu channel Fanny Christine. Lewat channel ini berita rahasia-rahasia sorga disampaikan, dikumandangkan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah keluar negeri firman Tuhan ini. Channel Fanny Christine dipilih Allah, pendengar yang setia, penonton yang setia, pemirsa channel ini diberkati dengan luar biasa untuk membuat namaku diam di channel ini. Nama Tuhan diam di channel ini, bukan nama Fanny, bukan nama Christine. Kami cuma pengelola, hamba, budak, dolos, gesek kaki. Tetapi Yesus adalah owner. Sekali lagi, Yesus adalah owner. Ayat 10. Tolong dibaca. Nehemia 1 ayat 10. Ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya, bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Nehemia mau curhat dengan Tuhan. Jangan curhat kepada manusia, jangan. Usahakan tempat pertama yang engkau curhat kepada Yesus. Apapun bebanmu, apapun masalahmu, curhat kepada Yesus Kristus. Amin. Curhat kepada Yesus, pencipta alam semesta, yang membangkitkan orang mati. Cuma Yesus yang kuburnya 3 hari. Pemimpin-pemimpin agama yang lain kuburnya sampai hari ini ada. Orangnya sudah membusuk dan tidak bangkit. Cuma Yesus yang bangkit. Sekali lagi, cuma Yesus. Tidak ada pemimpin agama yang lain. Hanya Yesus
satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini. Ayat 11. Ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ya, saudara, kalau mau berhasil, engkau kerjakan dulu keberhasilan di dalam pelayanan, buat prestasi di gereja, baru engkau minta keberhasilan dalam pekerjaan. Ini, doa seperti ini, saya bisa pastikan dijawab Tuhan. Tapi kalau doa Tuhan, berkati proyek saya, anak-anak saya, doa yang keliru. Hanya untuk memuaskan nafsu pribadi. Tetapi kalau doa untuk kepentingan Tuhan, dahulukan doa untuk kepentingan gereja, pelayanan, kepentingan Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Banyak orang Kristen ketika dia dekat dengan bupati, pasti dia tidak mau pasang badan. Yang dia pasang kantongnya, yang dia pasang tabungannya. Woi, ini aji mumpung, saya dekat dengan bupati. Kapan lagi? Pasti sakit penyakit akan menimpa dia. Banyak bocor-bocor, keuangannya banyak lubang-lubang, ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Dan kita melihat prestasi apa yang Tuhan percayakan kepada Nehemia juru minum. Ayat selanjutnya, Nehemia 5. Tinggal 3 ayat, ayat 14 dulu. 3 ayat. Nehemia 5 ayat 14. Lain memberikan perikop sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, di tanah Yehuda, wow, dari cuma juru minum jadi bupati, spektakuler. yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Ya, jadi 12 tahun lamanya, dan saudara-saudaraku tidak mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Kalau dia jadi bupati di Indonesia, dia menjadi bupati terbaik dari Sabang sampai Merauke. Dia punya keluarga, tidak KKN. Nehemia adalah bupati terbaik. Kalau seandainya di muka bumi ini ada presiden yang seperti ini, dia akan menjadi presiden terbaik di muka bumi. Tetapi kalau sebaliknya, saudara bisa jawab, hancur-hancuran. Tetapi bupati ini, bupati yang bernama Nehemia, Allah mempromosikan dia, tidak mencari keuntungan selama 12 tahun. Saudara-saudaranya, ayat 15. Ayat 15. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat.
Bupati-bupati itu mengambil dari mereka Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari. 40 sikar perak sehari. Korupsi betul yang sebelumnya. Untuk bahan makanan dan anggur. Untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Bahkan anak buah mereka, kroni-kroni mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Rata-rata orang, tangan kanan tangan kirinya bupati, aji mumpung kesempatan. Kapan lagi mau dekat dengan bupati? Hello. Tetapi Nehemia takut akan Tuhan. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Ayat terakhir, ayat 16. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Walaupun dia miskin, bupati termiskin di Yehuda, yaitu tidak mempunyai ladang. Terharu sekali kalau bupati-bupati lain punya tanah di sana sini, properti di sana sini, bahkan punya simpanan istri di sana sini. Tetapi Nehemia bersih karena dia takut akan Allah. Kepercayaan yang besar, kalau engkau punya jabatan besar, jangan engkau serakah, jangan engkau menyusahkan rakyat. Air mata dari rakyat bahaya, bro. Guys, air mata dari rakyat bahaya. Ketika rakyat semakin banyak menangis, siap-siap engkau dapat sakit berat. Siap-siap kutuk akan menimpa keluargamu. Siap-siap kecelakaan maut menimpa keluargamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin hari ini, bupati se-Indonesia, hari ini 20 Februari wali kota se-Indonesia, hari ini gubernur se-Indonesia dilantik di Istana Presiden. Doa kami dari Jayapura, Entrop, semua bupati tidak korupsi, semua wali kota tidak korupsi, semua gubernur, tangan kanan tangan kiri, keluarga bupati, keluarga wali kota, keluarga gubernur, kalau boleh tidak KKN, tetapi mereka boleh adil. Dan biarlah masyarakat Indonesia mendoakan mereka supaya mereka bertindak adil. Sekalipun ada keinginan mereka, tetapi ada Yesus Kristus, penguasa tunggal di muka bumi ini. Yesus yang menentukan. Bahkan orang-orang yang terpilih atas seizin Tuhan, mereka boleh menjadi bupati, wali kota, gubernur. Mari engkau penguasa tunggal dunia ini. Engkau memberikan hikmat sehingga PAD boleh meningkat, pendapatan asli daerah, bahkan tidak bergantung kepada pajak miras, tidak bergantung kepada pajak barbar, tetapi bergantung kepada Tuhan. Dan pendapatan asli daerah, kearifan lokal, pakai wali kota yang terpilih, Bapak
Abisai Rolo dan Bapak Rustan Saru untuk kota kami Jayapura. Mari kita berdoa untuk kota kita masing-masing. Berdoa untuk daerah bupati masing-masing. Berdoa untuk gubernur masing-masing. Supaya semua kebijakan mereka 100 hari memimpin, mereka mau mensejahterakan rakyat. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami dipilih channel YouTube Fanny Christine, dipilih karena nama Tuhan diam di channel Fanny Christine. Memberkati seluruh pemirsa yang baru menonton, yang baru subscribe. Tuhan memberkati secara khusus. Pengeras suara ini tidak terganggu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.